Mari kita bersatu dalam doa. Memahami, menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, itulah yang kami lakukan di pagi hari ini. Seraya kami mengaku bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Maka dalam keheningan, dalam pembatasan yang harus kami taati sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah kami, meski jarak kami terpisah, tetapi Tuhan boleh mempersatukan dan mempersekutukan kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Maka berfirmanlah untuk kami ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kitab suci pada hari ini dengan tema Cahaya Kemuliaan Kristus Mengubahkan Hidup, terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang berada di rumah, yang harus mengikuti ibadah secara live streaming, doa kami Tuhan menyertai, melindungi, menjagai, dan memberkati kita sekalian. Dan tema pemberitaan firman Tuhan seperti sudah disampaikan tadi,
cahaya kemuliaan Kristus mengubahkan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi umat Tuhan pada masa sekarang ini rasanya tidak terlihat lagi keistimewaannya. Banyak orang Kristen yang tidak memperlihatkan sikap hidup yang berbeda dengan dunia di sekitarnya. Termasuk ketika umat Tuhan mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan hidup. Padahal harusnya selaku pengikut Kristus, kemuliaan Tuhan itu harusnya terpancar dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi realitanya adalah seringkali perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif di tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami justru menutupi kemuliaan Tuhan. Realitas bahwa penderitaan kita sehari-hari seringkali membuat hidup kita berada dalam belenggu kekelaman. Dan karena itulah pada Minggu Transfigurasi Kristus ini kiranya memberikan pengharapan yang kokoh bagi kita semua selaku umat Tuhan. Hari ini ada 3 hal yang menjadi tantangan kita, ada 3 wajah bumi di mana kita berada, di mana kita mendiaminya. Pertama, kita sedang mengalami yang namanya adanya kegersangan secara spiritualitas. Pembatasan-pembatasan yang harus kita taati justru berdampak bagi kehidupan umat manusia. Ada yang mengalami kegersangan secara spiritualitas. Mungkin banyak orang merasa ibadahnya tidak memiliki dampak dalam kehidupannya. Ada orang yang merasa bahwa dia kurang klop kalau ibadahnya hanya di rumah, tidak bisa datang ke gereja. Ada banyak orang yang sekarang ini justru abai, menghindar, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah karena hanya sibuk menonton khotbah-khotbah di YouTube, tapi mengabaikan yang namanya persekutuan. Yang kedua, kita sedang mengalami yang namanya kehausan sentuhan kemanusiaan. Kalau sebelumnya kita bisa berjabat tangan, kalau kita sebelumnya bisa berpelukan, memegang erat, memberikan penguatan kepada jemaat, keluarga dan yang lain sebagainya, sepanjang 2 tahun ini hal itu tidak bisa kita lakukan. Tentu ada yang kurang. Kalaupun jarak memisahkan kita, tapi harusnya kasih Tuhan semakin diperluas, bukan justru dipersempit atau dibatasi. Tapi yang ketiga, kita juga mengalami yang namanya fragmentasi sosial. Kita ada friksi-friksi, ada kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat. Dan bukan tidak mungkin ini juga akan menghalangi kita untuk memperlihatkan cahaya kemuliaan Kristus itu. Karena kita sibuk membangun, kita sibuk membanggakan kelompok-kelompok kita. Kita sibuk membangun tembok-tembok, geto-geto dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka dalam teks ini Paulus sedang bicara tentang surat Kristus yang terbuka. Paulus menasihatkan jemaat di Korintus termasuk kita semua bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka kita semua adalah wakil, adalah cerminan dari Kristus itu sendiri. Artinya, melalui kehidupan jemaat Korintus, melalui kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada, Kristus sedang diberitakan. Dengan kata lain, orang akan melihat dan berjumpa dengan Kristus melalui sikap hidup mereka masing-masing. Lalu Paulus juga menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang membuahkan jemaat Korintus itu semata-mata bukan karena kemampuan Rasul Paulus. Tetapi Paulus bicara tentang Roh Allah yang memberikan kemampuan bagi dirinya untuk melayani. Karena itu dari sini kita belajar
Dari Paulus kita belajar ternyata Paulus tidak menyombongkan diri atas prestasi-prestasi kerohanian yang dia peroleh. Prestasi-prestasi yang dia miliki itu, keberhasilan dalam pelayanannya, ternyata bukan justru menyombongkan dirinya. Makanya ada istilah, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Gitu ya. Jadi tidak boleh sombong. Paulus menyadari itu. Karena itulah Paulus mengajak kita semua, mengingatkan kita semua bahwa ternyata pekerjaan Roh Allah lah yang membuat Paulus bisa menyatakan karya Kristus dalam kehidupannya. Roh Allah yang membebaskan tiap orang dari belenggu dan rasa takut seperti orang Israel yang terus-menerus diperhamba oleh hukum Taurat. Maka Paulus mengajar kita semua, mengingatkan kita semua bahwa Roh Allah itu tidak menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tidak berdaya. Tidak menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tidak punya inisiatif. Tidak menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam ketakutan, berkepanjangan dan sekaligus tanpa alasan. Tapi Roh Allah itu justru memerdekakan, memberdayakan setiap orang, menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bersyukur, pribadi yang kreatif, tidak selalu menunggu, bahkan siap menanggung resiko demi kasih Tuhan, demi kasih kita kepada Tuhan dan sesama umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka selanjutnya Paulus juga hendak meluruskan hati orang-orang Israel yang seringkali mengagung-agungkan Musa. Itu yang disebut dengan istilah kultus individu. Seolah-olah bangsa Israel terus mengagung-agungkan Musa. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 34, diperlihatkan bagaimana Musa menutupi cahaya kemuliaan Allah dari wajahnya sebagai bentuk dari usaha Musa yang tidak ingin supaya Israel, orang-orang Israel kehilangan cahaya yang sementara itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya kemuliaan yang dipancarkan Musa sebenarnya lebih tepat disebut sebagai hasil pantulan dari perjumpaan Musa dengan Allah saat dia berada di Gunung Sinai. Wajah Musa yang bercahaya itu membuat bangsa Israel takut, bukanlah merupakan pancaran keilahian Musa, tapi karena kasih karunia Allah yang memungkinkan Musa bisa berhadapan muka dengan Allah. Jadi idealnya secara sederhana, orang-orang yang telah berjumpa dengan Allah, orang-orang yang telah berjumpa dengan Kristus dalam kehidupannya, harusnya dia bisa memancarkan cahaya kemuliaan Allah itu dalam kehidupannya. Paulus meluruskan pemahaman bangsa Israel yang tumpul. Kenapa? Karena pengertian mereka telah terselubung. Sehingga setiap kali mereka membaca perjanjian lama, khususnya kitab Musa, mereka tidak hanya sekedar mengagungkan tokoh Musa, tetapi ternyata mereka juga tidak mampu untuk berjumpa dengan Yesus yang telah menyingkapkan selubung itu. Mereka tidak bisa menerima Yesus yang telah menyatakan kemuliaan itu. Karena itulah dari sini kita belajar, ternyata bangsa Israel hanya beriman berhenti pada tokoh saja dan bukan bertemu dengan Allah. Sehingga cara pandang bangsa Israel juga menjadi sempit. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar kultus individu, bangga mengagumi seseorang, hanya sebatas itu, tapi kita tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi, maka sebetulnya wawasan kita juga belumlah diperluas. Pola hidup bangsa Israel, pola beriman bangsa Israel hanya menyentuh pada penampilan saja. Mereka taat beribadah, tapi ibadahnya tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari Minggu kita laksana orang-orang baik, orang-orang suci, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita jauh dari Allah. Jadi ibadah kita belum menyentuh realitas kehidupan kita masing-masing. Maka dari sini kita belajar
bahwa orang yang menerima Tuhan adalah mereka-mereka yang percaya di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kita tidak lagi terkungkung oleh pemahaman-pemahaman yang sempit. Dan orang yang telah dimerdekakan adalah mereka-mereka yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung itu. Kemuliaan Tuhan harusnya bisa dilihat oleh semua orang dan nyata di tempat di mana kita berada. Maka gambarannya harusnya seperti ini. Karya kita, pekerjaan kita, relasi kita, perayaan-perayaan, ritus kita, pengajaran, pertobatan, persekutuan, kesaksian kita, apapun itu, semuanya harus bermuara kepada kemuliaan Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka untuk menyingkapkan selubung tadi yang seringkali membutakan mata rohani kita, kita membutuhkan yang namanya respon iman dan kesetiaan. Nah, kalau begitu apa yang dampak yang akan kita peroleh kalau Roh Allah itu bekerja dalam diri kita masing-masing? Yang pertama, kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi pergumulan dan berbagai macam tantangan dalam hidup kita. Melalui kesulitan, melalui pergumulan itulah kita bisa merasakan, kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kemuliaan Allah. Injil Matius pasal 5, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka Roh Allah yang ada dalam diri kita itu akan memampukan kita membuka selubung mata hati kita yang seringkali tertuju hanya kepada persoalan, hanya ketakutan, hanya kekhawatiran, kemarahan, keserakahan, kebencian, kekecewaan, dan yang lain sebagainya. Maka cahaya kemuliaan Allah itu yang harusnya nampak dalam diri kita, itu bisa terlihat lewat kegairahan dan semangat hidup dalam diri kita masing-masing. Sangat sederhana sekali. Jadi orang-orang yang ingin memancarkan cahaya kemuliaan Allah terlihat dari mana? Ketika dia memperlihatkan semangat dan gairah untuk menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah kata bijak berkata demikian, saya akan lewat. Iman melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang sulit dipercayai, dan menerima apa yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua dari teks ini kita belajar, ketika Roh Allah menguasai perjalanan kehidupan kita masing-masing, maka Roh Allah akan membuka pikiran-pikiran kita yang tumpul. Seringkali persoalan kita adalah apa? Kekerasan hati yang diperlihatkan juga oleh bangsa Israel. Sikap yang tidak percaya itu ternyata justru mempengaruhi mereka, menutup selubung mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat secara jelas kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Karena itulah hari ini kita diajar betapa kita perlu membuka hati kita masing-masing untuk dibimbing oleh Roh Allah. Karena itu, untuk menyingkapkan selubung yang seringkali membutakan mata rohani kita dengan cahaya kemuliaan Allah, dibutuhkan respon iman dan kesetiaan dari kita semua. Dibutuhkan respon iman dan kesetiaan dari kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya kemuliaan Kristus yang disaksikan dalam Alkitab, bahkan juga dalam berbagai macam peristiwa hidup, harusnya memproses kita untuk semakin serupa dengan Allah. Bahkan kita memberikan diri kita untuk diubahkan oleh kuasa Allah, sehingga selubung itu yang menutupi mata rohani kita itu bisa disingkapkan. Dan penyingkapan seluruh
Selubung itu akan bekerja semakin efektif kalau kita mau meresponnya dengan sikap iman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari teks ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk kita pahami dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita bersedia untuk hidup serupa dengan Kristus sehingga kita dimampukan untuk memancarkan cahayanya yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan, yang memberi keselamatan kepada sesama di sekitar kita. Jika kita menginginkan hal ini, maka kita perlu membuang jauh-jauh sikap yang ragu-ragu, sikap yang bimbang, sikap yang meragukan Allah dalam kehidupan kita. Sikap ragu, sikap bimbang itu justru akan mempertebal selubung yang menutupi mata rohani dan iman kita semua. Dan sebaliknya, kalau kita semua bersedia untuk dibimbing, untuk diterangi oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu mengalami kebenaran Allah yang membebaskan itu. Kita tidak lagi menghayati keselamatan Allah secara individualistik, tetapi kita akan memahami karya keselamatan itu secara holistik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena karya keselamatan Allah itu telah terpancar dalam kemuliaan Kristus yang menerangi perjalanan kehidupan umat manusia. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap kita? Apa yang akan kita kerjakan? Apa komitmen kita untuk mewujudkan hal ini? Dari teks ini kita belajar dari dua tokoh. Ada Musa dan ada Rasul Paulus. Dari Musa kita belajar tentang ketaatan. Musa yang terus-menerus berjuang, mengalami perubahan pikiran dan tingkah laku agar semakin berkenan di hadapan Allah yang mengutusnya. Tapi yang kedua, dari Rasul Paulus kita belajar tentang totalitas. Paulus memberikan dirinya sebagai upaya untuk mewartakan berita sukacita yang Paulus alami bersama-sama dengan Yesus, meskipun tantangannya tidaklah mudah, termasuk dalam pelayanan kita. Ada kata kunci yang tidak boleh kita lupakan. Jangan pernah berhenti hanya karena lelah. Jangan pernah berhenti termasuk karena sakit hati dan kecewa dalam pelayanan. Tetapi berhentilah karena tugas sudah usai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin memampukan kita untuk memancarkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.